Perkenalkan, nama saya Andrew Boeda, NIM 230109093. Saya adalah mahasiswa aktif dari kampus Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah, kelas A semester 2. Oke teman-teman, hari ini saya akan melakukan wawancara di lahan pertanian. Saya akan melakukan ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah budaya lahan kering, pariwisata, dan kepulauan. Oleh karena itu, saya akan ke lokasinya, teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah perjalanan saya menuju ke lahan pertanian yang terletak di Desa Bomata, Kecamatan Lembenu, Kabupaten Kupang. Sekarang saya sudah tiba di lahan pertaniannya, dan selanjutnya saya akan bertemu dengan narasumber saya yang bernama Miriam Neno yang berusia 60 tahun. Selamat sore Mama. Selamat sore nak. Nama saya Yandri Boeda dari kampus Universitas Nusa Cendana. Hari ini di mana saya ingin mohon izin untuk Mama, kalau bisa saya ingin wawancara tentang tanaman ubi Mama ini. Boleh nak, boleh. Oke, sebelum itu saya minta Mama perkenalkan nama dulu dengan umur. Oh iya. Nama saya Miriam Neno, umur 50 tahun. Oke Mama, terima kasih. Di sini saya akan bertanya sedikit tentang lahan pertanian Mama ini. Contohnya seperti tanaman ubi. Nah, pertanyaan pertama di sini Mama, jenis tanaman apa yang dibudidayakan? Kalau di lingkungan ini mama tanam budidaya ubi putih. Yang berikut pertanyaan kedua, apakah lahan ini milik Mama sendiri atau orang lain? Milik mama sendiri. Baik Mama, kira-kira berapa luas lahan ini yang Mama olah sekarang ini? Luas lahan yang milik mama ini ada sekitar 1000 meter lebih. 1000 meter lebih. Kira-kira Mama, apa yang menjadi kendala dalam mengolah lahan pertanian seperti tanaman ubi? Kendalanya nak karena lahan mama di sekitar lingkungan ini bebatuan. Jadi ketika tanam ubi itu mama harus cari tanah yang agak rata dan tanah tidak agak batu-batuannya di sela-selanya tuh ini tanah isi yang bisa tanam ubi. Dan ubi kalau hambatannya kalau tidak dikasih bersih ya itu bagaimana kalau ini subur. Dan ubi juga harus dikasih bersih rumputnya sehingga tanaman ubi itu bisa subur. Terima kasih. Pertanyaan berikut, untuk menggarap tanah atau lahan pertanian ini, Mama gunakan apa? Masih manual atau sudah menggunakan alat seperti traktor atau mesin begitu, atau apa begitu ya? Mama pakai manual anak karena bebatuan, jadi tidak mungkin mama harus pakai traktor, soalnya di sekitar lingkungan bebatuan masih ada banyak batu, jadi kalau pakai traktor juga susah juga anak. Jadi pakai cangkul sama parang yang mama gunakan untuk bersih lingkungan dengan tanaman yang mama sudah budidaya. Baik Mama, yang berikut pertanyaannya, tanaman ubi kayu ini yang Mama tanam ini kira-kira bisa berapa lama kalau dipanen? Kalau dipanennya itu bukan di umur pendek, di umur panjang.
Jadi tanaman ubi ini dia kisaran 1 tahun, 1,5 tahun baru bisa dipanen. Itu baru hasilnya memuaskan. Tapi kalau ya tanam dan 3-4 bulan dicabut pun itu ubi tidak ada isi. Jadi harus dikasih hambur tanah isi juga ke atas pohonnya sehingga isinya baru memuaskan ketika kita panen. Oke, baik Mama. Dan setelah panen ubi ini, apakah Mama konsumsi sendiri atau dijual ke pasar? Kalau setelah jadi dan mama panen itu makan. Artinya sesuai dengan anjuran pemerintah itu bahwa kita utamakan itu makanan lokal. Makanan lokal itu yang kita harus budidaya. Ketika kita bawa masuk ke dapur, kita harus kelola dan kita makan. Jangan kita mengharapkan makanan seperti nasi harus campur-campur. Nah, hidup orang timur itu harus begitu. Oke. Baik Mama, kira-kira selain tanaman ubi ini, apakah ada tanaman yang pernah ditanam di kebun ini? Ya, mungkin ada ubi ungu yang mama tanam, terus ada kelor dan lombok. Ya, apa yang mama bisa buat untuk menikmati dalam makanan sehari-hari ya mama buat, karena harus memudahkan dan juga mempermudah untuk bagian dapur. Mungkin itu yang mama kasih pendapat, katanya solusi dari mama ketika mama mengelola lingkungan. Jadi mama jadikan dapur lingkungan begitu. Jadi tidak susah untuk tunggu ketika mas muncul baru mama lari-lari untuk pergi, tetapi mama kelola lingkungan ini sehingga bisa menghasilkan tanaman yang bisa mama makan tiap-tiap hari. Baik Mama, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak, semoga sukses nak ke depan, belajar yang semangat. Jadi teman-teman, sumber perairan yang digunakan oleh Mama Miriam Neno menggunakan sumber air hujan. Nah teman-teman, tanaman yang ditanam oleh Mama Miriam Neno berupa ubi kayu, jagung, dan kelor. Ubi kayu atau juga yang lebih dikenal sebagai singkong adalah tanaman yang memiliki umbi yang dapat dimakan. Umbi kayu biasanya digunakan sebagai bahan dasar makanan seperti keripik, tepung, atau olahan lainnya. Ubi kayu juga kaya akan karbohidrat dan serat dan memiliki manfaat seperti membantu menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, dari hasil yang didapatkan oleh Mama Miriam Neno hanya dijadikan sebagai bahan makanan sendiri. Artinya, sesuai dengan anjuran pemerintah itu bahwa kita utamakan makanan lokal. Makanan lokal kita harus budidayakan ketika kita bawa masuk ke dapur. Kita harus kelola dan kita makan. Jangan kita mengharapkan makanan seperti nasi, tetapi harus campur dengan makanan lainnya. Baik teman-teman, sekian video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sukses selalu.